Gus Yakul ya. Bahwa dengan kondisi seperti sekarang ini memang paling baik yang bersangkutan omong apa adanya aja semuanya gitu. Kalau tidak bicara apa adanya nanti selain dari potensi kena kasus pidananya, yang menjadi persoalan serius adalah nanti dia akan mendapatkan tanggung jawab mengganti uang pengganti atau biaya untuk membayar itu jauh lebih besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita berbincang kembali ke masalah kasus korupsi yang ada di KPK, ditangani di KPK, yaitu terkait dengan masalah kuota haji. Dan bersama dengan kita kali ini ada Yudi Purnomo Harahap. Apa kabar Yud? Alhamdulillah baik Bang, salam integritas. Waduh, terima kasih nih Yud. Jadi kita ketika membicarakan soal haji kan sebelumnya pernah kita ngomongin nih. Betul Bang. Nah sekarang ternyata dari KPK telah mengumumkan naik ke proses penyidikan. Dan sudah melakukan beberapa langkah. Katanya paling geledah malah hari ini ya. Tapi saya ingin dapat gambaran dulu dari Yudi. Kira-kira seperti apa sih perkara ini dan apa hal yang menarik dari perkara kuota haji ini Yud? Ya Bang, ketika dulu kita sudah pernah membahasnya. Kan terkait dengan penyelidikan ya, ada beberapa orang yang terkenal ya kan yang dipanggil gitu ya. Ya waktu itu memang terjadi pro dan kontra. Dan kemudian sekarang KPK sudah menaikkan statusnya dari proses penyelidikan menjadi proses penyidikan. Kita tentu apresiasi lah usaha kerja keras dari teman-teman kita, penyelidik dan juga penyidik ya, yang tentu udah mengawal kasus ini, termasuk JPU dan juga pimpinan KPK yang berani untuk menaikkan kasus ini. Tapi kan kemudian ketika kasus ini naik ya, bukannya kemudian masalah selesai sampai di situ, ternyata malah menambah masalah baru ketika naiknya itu adalah sprindiknya namanya sprindik umum. Oh iya. Jadi menarik. Ya ada sprindik umum berarti ada sprindik khusus dong. Ya kan ini bagaimana ceritanya gitu Bang. Nah, ketika naik ke proses penyidikan ya KPK ternyata belum menetapkan siapa yang menjadi tersangka. Hal ini kan berbeda ketika zaman kita dulu Bang. Ya, bahwa ketika KPK mungkin nanti Abang bisa jelasin gitu ya kenapa KPK itu ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka itu berbarengan ketika proses penyidikan dimulai atau ketika proses penyidikan dimulai sudah ada nama tersangka. Artinya penyelidikannya kan berarti sudah berhasil bukan hanya menemukan peristiwa tapi juga menemukan peristiwa pidana, menemukan tersangka. Nah kemudian setelah KPK menaikkan status penyidikan, ada dua hal lagi yang menarik Bang. Pertama KPK langsung mencekal 3 orang ada mantan menteri saat itu Gus Yakut, kemudian staf khususnya dan 1 orang pemilik travel umroh haji gitu ya, haji dan umroh. Artinya ada 3 orang. 2 orang berarti dari pihak Kemenak, 1 orang dari pihak travel. Jadi sudah dicekal untuk berpergian ke luar negeri, di mana kita tahu kalau sudah dicekal artinya tentu penyidik membutuhkan kehadiran ketiga orang tersebut sewaktu-waktu ketika dibutuhkan. Namun yang menarik adalah ya mereka dicekalkan statusnya saksi, ya kan? Karena sprindik umum gitu. Dan ada juga yang menarik Bang ya. Ya mungkin kita kemarin off air juga diskusi ya. Terkait pandangan-pandangan kita. Sebenarnya kasus ini pasal apa sih yang paling menarik? Ya pasalnya pun akhirnya digunakan pasal kerugian keuangan negara Bang. Pasal 2, pasal 3 ya. Pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Mungkin saya sampai di situ dulu Bang. Ada 3 hal tadi sudah naik ke penyidikan namun belum ada tersangka. Sudah ada 3 orang dicekal namun mereka statusnya adalah saksi bukan tersangka. Dan kemudian pasal yang digunakan adalah bukan pasal yang menurut saya Bang harusnya pasal suap kah atau pasal gratifikasi kah atau pasal pemerasan seperti itu Bang. Menarik sekali itu Bang. 3 itulah Bang. Ya emang Yudi analisisnya luar biasa. Jadi gini Yud,
saya akan mencoba membahas ya. Elaborasi lah Pak. Elaborasi. Iya, elaborasi. Ya. 3 hal ini gitu ya. Oke, mengelaborasi ketiga hal tadi ya. Ya. Yang pertama terkait dengan masalah naik penyidikan yang belum ada nama tersangka. Ya. Dulu di KPK nggak pernah terjadi. Tapi masanya Firly Bahuri dan kawan-kawan itu dia sepertinya punya misi menggunakan KPK untuk kepentingan politik sehingga dipaksakan mengubah SOP. Padahal di KPK itu adalah satu-satunya lembaga penegak hukum yang mensyaratkan untuk naik penyelidikan ke penyidikan itu harus terpenuhinya alat bukti, syarat alat bukti. Penegak hukum lain nggak ada. Penegak hukum lain kalau namanya penyelidikan itu adalah untuk melihat apakah peristiwa yang diselidiki itu pidana atau bukan. Ya. Kalau pidana baru dia akan naik ke proses penyidikan untuk mencari alat bukti dan kemudian dengan alat bukti menjadi terangnya suatu peristiwa, suatu perbuatan sehingga nanti akan tahu siapa pelakunya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau KPK enggak. KPK proses penyelidikan ada syarat yang sekurang-kurangnya adalah ditemukannya 2 alat bukti. Yang dengan 2 alat bukti itu maka penyelidik akan melapor kepada pimpinan KPK untuk mendapatkan keputusan apakah perkara itu bisa naik ke penyidikan atau tidak. Yang menarik begini, bicara alat bukti itu tentu sudah bicara kepada perbuatan orang. Contohnya begini, Yud. Kalau ada suatu peristiwa ini mungkin istilahnya penganiayaan begitu. Yang sederhana ya orang untuk mudah memahami. Ketika penganiayaan ini terjadi, ada beberapa orang yang bertikai atau berantem lah gitu ya. Dan kemudian ternyata ada si A ini yang dipukul. Perbuatannya tentu akan dilihat apa yang bisa menunjukkan bahwa si A ini dipukul dan perbuatan itu ternyata adalah perbuatan pidana. Maka perbuatan memukul inilah yang kemudian akan dilihat dalam perspektif bukti-bukti, baik itu keterangan saksi, mungkin bukti fisik lainnya, contohnya ada bukti visum gitu ya, atau CCTV dan lain-lain. Ini bisa digunakan untuk melihat atau untuk menjadi penakar sehingga suatu perbuatan itu bisa dilihat sebagai suatu perbuatan kejahatan dan ketemulah pelakunya siapa yang berbuat. Selesai di situ Bang. Ya harusnya begitu. Iya. Kalau kemudian tidak dilakukan dengan cara begitu, artinya alat bukti itu tidak dilekatkan kepada perbuatan, maka itu akan membingungkan karena contohnya ada pemukulan tadi. Alat buktinya apa? Di sana itu ada sendal. Hubungan di sendal ini dipakai untuk siapa? Ya nggak tahu. Itu alat bukti saja. Kan saya kira nggak begitu. Alat bukti itu harus melekat kepada perbuatan. Nah disitulah yang menjadi menarik karena begini. Di kasus KPK, setiap kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, alat bukti yang digunakan atau yang dipilih untuk menjadi alat bukti terpenuhinya syarat untuk naik penyidikan, maka harus melekat kepada orang siapa yang perbuatannya itu kemudian dinilai sebagai perbuatan kejahatan korupsi. Sehingga apakah perbuatannya itu sudah ada syarat terpenuhinya syarat bukti tadi. Dan belum lagi bicara kualifikasi dari subjek hukumnya. Sehingga saya berpandangan bahwa mestinya tidak mungkin ada proses penyelidikan naik ke penyidikan yang tidak ada tersangkanya. Harusnya nggak mungkin gitu. Nggak mungkin Bang. Kalau naik kepada suatu proses penyidikan tersangkanya nggak ada, maka pertanyaannya adalah kemarin 2 alat bukti yang dipakai itu alat bukti apa? Nah, betul Bang. Alat bukti yang dipakai itu merujuk kepada perbuatan siapa? Jangan sampai begini, alat buktinya itu dipakai untuk menunjukkan perbuatan A dan perbuatan B, nggak nyambung. Nggak nyambung. Jadi 2 hal itu jadi persoalan. Jadi dari satu perspektif yang menggambarkan semua hal tadi, seharusnya syarat alat bukti itu
mengikat KPK untuk setiap naik ke penyidikan harus sudah menyebutkan tersangkanya. Betul Bang. Jadi apa namanya Bang? Ini yang menarik lah Bang ya, bahwa berarti KPK ketika mengatakan ini seperindik umum, berarti kan ada seperindik khusus. Nah, ini kan terjadi ada dualisme Bang. Iya. Bahwa sebelum ini pun KPK ketika menetapkan status dari suatu kasus naik ke penyidikan sudah ada tersangkanya. Ya. Nah, ini kenapa tidak? Iya. Dua hal ini yang menurut saya akan sangat rawan Bang bagi KPK untuk ada persepsi-persepsi yang negatif. Padahal kita kan ingin bahwa ya KPK itu tegak lurus, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya dualisme ini ya selain membingungkan ya bagi masyarakat, yang satu naik penyidikan sudah tersangka, ya kan satu lagi enggak. Ini akan membuat persepsi ada ruang. Ya sampai kemudian nanti status tersangkanya siapa? Karena kan berarti ini kan pakai metode bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mengumpulkan barang bukti, ya, yang kemudian guna menemukan siapa tersangkanya. Jadi kan nanti tersangka di akhir ini kan ruang-ruang inilah yang seharusnya ditutup oleh KPK seperti yang tadi Abang jelaskan. Itulah kenapa KPK menutup ruang itu ketika KPK dibentuk. Betul. Ya supaya tidak ada ya negosiasi, masuk angin dan sebagainya. Nah, kembali lagi ke kasus ini Bang ya. Kalau untuk pencekalan itu udah jelas lah ya Bang. Kemudian yang menarik kan terkait dengan material kasus ini Bang. Itu pertama bahwa kasus ini kan materinya berawal dari pokok perkaranya adanya tambahan kuota ya 20.000 yang seharusnya idealnya mengacu kepada aturan ya yang sebelumnya dibuat kan aturan itu kan ke depan nggak bisa aturan ke belakang atau aktif. Ini kan harusnya sama Bang, 92%, 8%, 92% untuk haji reguler, 8% untuk haji khusus. Idealnya berarti ada 19.000. Betul ya Bang. 92% berarti 18.400 lah ya. Ya artinya untuk haji yang reguler itu kan memangkas berapa tahun kan Bang? Yang kita tahu di Jakarta aja sekarang 1 tahun bisa 28, satu daftar sehari ini bisa 28 tahun lagi berangkat kan. Kalau di usia 50 78 ya kan apa masih hidup. Nah, artinya tujuan mulianya pertama tidak tercapai. Kemudian yang kedua Bang, ini yang menarik ketika kemudian berubah menjadi 50-50. Ya. Ini bagaimana prosesnya? Perbuatan melawan hukumnya di mana? Oke lah. Ada yang mengatakan administratif dan sebagainya. Oke, ada yang mengatakan administratif. Tetapi kan kita bisa lihat apakah perubahan ini ada mensreanya atau tidak. Kemudian dengan perubahan ini apa dampaknya? Kemudian kan ternyata dampaknya kan terjadi gitu ya. Bahwa kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh KPK tadi terkait dengan pasalnya kan pakai pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Bang. Dugaan adanya kerugian keuangan negaranya kan 1 triliun lebih kata KPK. Artinya kan setidaknya walaupun mungkin belum koordinasi secara resmi dengan BPK, mungkin udah ada hitung-hitungan dari penyidik ya. Artinya ini menarik juga ya bahwa dengan adanya perubahan dari undang-undang peraturan terkait dengan porsi ya, yang jumlahnya jadi 50%, 10% reguler, 10.000 reguler dan 10.000 kota khusus. Artinya kan negara ada juga yang dirugikan. Ternyata bukan hanya masalah dugaan orang-orang ada jual beli kota. Ya kan karena kan saat ini kan ketika ada kuotanya resmi loh Bang, kuota yang Foroda aja orang beli lomba-lomba 500 juta 600 juta gitu kan. Itu berlomba-lomba loh. Ya kan apalagi ini kuota haji yang benar-benar negara terlibat kan pasti mau gitu ya. Jadi menurut saya kalau kita bicara mengenai simptom korupsi yang aktor-aktornya adalah ada aktor intelektual yang mempunyai kekuasaan, ada kemudian orang di bawahnya sebagai koordinator korupsinya untuk memastikan korupsi terjadi, dan yang ketiga eksekutor. Ini menurut saya tidak terlalu banyak aktor-aktornya Bang, tidak terlalu banyak aktor-aktornya. Kemudian tapi kalau misalnya aktornya tidak banyak, tetapi dalam satu aktor bisa banyak bisa jadi kan, misalnya travelnya bisa jadi ada puluhan gitu ya, tetapi aktor-aktornya nggak begitu banyak. Sekarang dengan KPK tidak menetapkan tersangka, ini
tentu KPK diburu waktu, Bang. Tadi Iya, saya katakan bahwa jangan sampai ya KPK terlalu lama menangani kasus ini, kemudian kasus ini hilang. Ya kan? Hilangnya dengan apa? Hilangnya dengan tadi adanya kasus-kasus baru, ya kan? Masyarakat sudah tidak memantau. Karena di pencekalan aja kan waktunya hanya 6 bulan. Bisa panjang lagi 6 bulan berikutnya sampai 1 tahun. Nah, baik Bang, kembali lagi Bang, ya terkait dengan kasus materinya, saya pikir sudah ditemukan lah sebenarnya. Ketika naik ke penyidikan berarti sudah unsur-unsurnya setiap orang secara melawan hukum dengan kesengajaan. Ya kan pasti itu udah kayak makin kita percaya sama teman-teman udah clear lah, merugikan negara merugikan negara, keuangan negara, kemudian juga menguntungkan diri sendiri, pribadi ya kan dan sebagainya. Nah, tapi saya juga menarik juga ya ketika KPK menggunakan pasal ini, mungkin aku berbeda ya Bang. Karena gini Bang, penggunaan pasal ini memang bisa untuk menghitung ya ketika ternyata jamaah haji yang kemudian dia mendapatkan jatah kuota khusus ini harusnya dia berangkatnya itu masih lama dan uang-uang yang didapatkannya itu bisa untuk investasi dan sebagainya gitu kan, artinya bisa diputar lagi, tapi dia karena terlalu cepat ya dicairkan dan kemudian dia berangkat. Ya itu bisa merugikan negara mungkin iya Bang. Tetapi kita ingat bahwa ada hal lagi yang perlu yang perlu kita prioritaskan, yaitu mengenai terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara. Yang pertama, yang kedua adalah bahwa sampai saat ini mau berapa ratus triliun pun kerugian keuangan negara, bahwa yang bisa dirampas itu adalah menurut pasal 18 kan apa yang diperoleh dan dinikmati. Jadi kalau kita misalnya bombastis ya kan, kemudian ternyata tidak bisa mengembalikan, jangan-jangan nanti tidak mampu membuktikan ada suap, ada gratifikasi, kan berbahaya. Gitu kan, itu yang pertama Bang. Kemudian yang terakhir ya tentu saya berharap profesionalitas KPK saat ini diuji. Karena kan ini kan sebenarnya bukan kasus baru. Ya ini kan sudah ada dari pansus. Dan kemudian sudah banyak drama-drama. Kita harap sudah nggak ada drama-drama lagi, dan kemudian ya kita objektif ya demi penegakan hukum ya yang transparan, hitam-hitam putih-putih. Ya kalau misalnya KPK kemudian terlalu lama dalam menangani kasus ini, ya saya takutnya bahwa ya kasus ini akan menguap dan tadi saya katakan Bang, kayak kasus CSRBI aja kan dari proses penyidikan sampai sekarang baru kemarin tuh kita dengar siapa tersangkanya resmi di KPK gitu kan Bang. Baru kan, 2 pula ya. Iya, baru 2 juga gitu kan. Misalnya kan itu terlalu lama gitu kan Bang. Seperti itu aja. Kalau ini tadi terlalu lama Bang, ya kemudian nanti kita nggak tahu ya, kalau misalnya nggak ada namanya di dalam sprindik tersangka ya, tetapi ada 3 orang dicekal. Ya, bisa banyak kemungkinan bisa jadi 3-tiganya nggak jadi tersangka, bisa atau salah satu atau salah 2 atau ketiga-tiganya kita belum paham nih. Kalau 3-tiganya nggak sama sekali ya kebangetan. Siap Bang, gitu sih Bang dari analisis saya Bang. Iya menarik tuh ya. Memang kalau kita bicara kasus kuota haji ini kan sederhananya kan begini ya. Setiap tahun penyelenggaraan haji kan dikelola oleh Kemenak. Betul Bang. Yang mana kita itu sebetulnya ada porsi haji yang diberikan oleh pemerintah Saudi ya. Dan biasanya melalui negosiasi itu ada penambahan. Nah ini ya. Jadi karena adanya porsi untuk kuota haji yang ditetapkan, maka perlu dibagi karena memang faktanya jamaah haji itu ada yang reguler, ada yang plus ya. Reguler tentunya semuanya dikelola negara nih, mulai dari prosesnya, keberangkatannya, termasuk di sananya ya. Tapi kalau yang plus cuman diberikan soal kuotanya, sisanya penyelenggaraan apa dilakukan sendiri oleh travel kan begitu kurang lebih. Dan pembagiannya memang betul ya, 92% kuota haji yang ada itu diberikan kepada jamaah reguler, 8% diberikan kepada jamaah haji plus. Yang haji plus tentu bayarnya lebih mahal karena pengelolaannya dari swasta. Betul Bang. Yang menarik adalah ketika ada penambahan, ada juga yang bilang ke saya gini, loh kan kalau penambahan kan bebas dong, terserah menteri gitu. Ya itu. Jadi saya melihat seolah-olah tidak diatur gitu. Betul. Padahal mestinya mengikuti dari skema tadi. Betul Mbak. Tapi seandainya memang dalam
menerapkan ke haji reguler dan haji plus seandainya memang ada persoalan, karena kan itu kan berjalan dengan waktu yang pendek. Biasanya sudah tinggal berapa bulan aja tuh, paling 3-4 bulan lah gitu dari penyelenggaraan hajinya. Belum lagi pemerintah setiap tahun itu pola penyelenggaraan untuk mempersiapkan transportasi, menyiapkan penginapan, makan dan segala macam itu seringkali berubah-berubah gitu. Jadi seperti penyelenggaraan baru terus kan. Nah, sehingga effortnya juga pasti besar. Ketika kemudian ditawarkan kepada jamaah yang antrian berikutnya, seringkali disampaikan keluhan bahwa itu nggak terserap, yang di bawahnya nggak siap dan seterusnya. Saya nggak ngerti yang bermasalah apa. Apakah sistem yang dibuat ini kurang memudahkan untuk bisa memberikan notif ya, kepada orang yang berikutnya yang mau berangkat dan seterusnya. Harusnya bisa lah itu ya. Tapi persoalan itu kemudian sering dibicarakan. Dan kemudian alasan berikutnya disampaikan bahwa yang plus yang lebih siap gitu lah kurang lebih. Jadi lebih banyak didorong-dorong untuk yang plus. Sebetulnya bisa jadi kayak begitu tuh ada rasionalisasi, Bang. Ya. Dalam kasus korupsi kan nanti saya akan sampai situ. Gitu, karena begini, ketika alasan itu yang disampaikan, apapun persoalan itu sebetulnya masih bisa diterima, dipahami. Tapi ketika kemudian melakukan pemindahan porsi haji yang mestinya 8% untuk yang plus dipindahkan, sepanjang itu tidak ada suatu bargainnya dalam bentuk uang atau keuntungan tertentu, itu masih persoalan administrasi gitu. Tapi ketika itu dilakukan dengan tendensi adanya uang, itu menjadi permasalahan yang lebih serius. Nah, di kasus ini ternyata kuota tambahan tadi sekitar 20.000 kalau nggak salah itu ya. Itu ternyata diberikan kepada siapa yang mau dengan membayar sejumlah tertentu. Nah, pembayaran ini diberikan berjenjang mulai dari travel, asosiasi, dan kemudian pejabat di Kemenak. Katanya sampai ke menteri itu katanya. Bahkan nyambung lagi ya. Betul, Bang. Kayak aliran sungai gitu ya kurang lebih ya. Jadi kalau melihat dari polanya itu menggambarkan pola-pola transaksi dan itu nggak boleh terjadi karena mentransaksikan kewenangan, mentransaksikan kekuasaan yang diberikan oleh negara. Ini kan menjadi masalah. Nah, dan yang terjadi adalah ketika transaksi itu dilakukan dan kemudian dibuat sedemikian rupa, itu bisa menjadi perkara korupsi. Dan sekarang hari ini perkara itu terjadi. Sering kali orang bertanya, kalau begitu kerugian negaranya apa dong? Kan negara nggak rugi, bukan uang negara lah, segala macam lah. Nah, jadi dalam beberapa terminologi mengenai keuangan negara itu ada beberapa penjelasan ya, bahwa setiap pungutan yang dilakukan oleh orang yang menggunakan kewenangan negara itu akan bisa jadi dianggap sebagai keuangan negara. Atau kerugian yang dialami oleh masyarakat pada umumnya itu bisa menjadi perspektif menjadi kerugian keuangan negara dan seterusnya. Ada banyak hal lagi yang bisa dibincangkan soal itu. Memang menariknya begini, kenapa kok pasalnya pasal 2 atau 3 bukan pasal suap gitu kan? Bayangkan gini ya, kalau seandainya itu perkaranya ditangani dengan perkara delik suap, saya justru malah khawatir. Oh gitu, Bang. Khawatirnya begini. Kira-kira suapnya itu yang mana gitu? Apakah yang mengkoordinir terus menyuap sehingga dibuatlah kebijakan seperti itu, atau suapnya per satu-satu ini? Nah, kira-kira berapa? Kira-kira berapa ribu suap terjadi? Betul, Bang. Kalau pola suap itu kemudian dilakukan pendekatannya dengan kasus suap, saya khawatir nanti yang kena pidana hanya yang ngaku. Iya benar juga. Yang nggak ngaku jadi lolos. Iya mendingan ngaku kan. Ini jadi persoalan. Ngapain saya ngaku? Betul. Jadi saya lebih setuju memang pasalnya pasal 2 pasal 3. Tapi tentu harus bisa dipastikan bahwa
pasal 2 pasal 3 untuk berbuat penyalahgunaan kewenangan ataupun perbuatan melawan hukum, ini harus bisa dibuktikan bahwa dia melakukan itu karena menerima sesuatu. Berarti menerima sesuatu jadi kayak mens reanya dia, Pak? Iya, menjadi bentuk mens reanya dia. Okay. Nah, harusnya seperti itu tuh. Tapi polanya seperti apa saya belum tahu. Tapi memang menurut saya pasal ini akan lebih memudahkan. Memudahkannya apa? Karena bisa jadi di antara travel ini nggak semuanya punya maksud jahat. Bisa jadi kan? Iya kan, punya maksud jahat. Iya, mereka punya orientasi memudahkan jamaahnya dia. Betul, Bang. Atau mungkin punya kepentingan lain. Walaupun tentunya nggak bisa dibenarkan dengan cara-cara yang seperti fraud seperti itu. Tapi paling tidak setelah kasus ini terjadi, setelah kasus ini sekarang proses penyidikan, maka dengan adanya KPK menggunakan pasal 2 pasal 3, manfaatkan apa? Cerita semua padanya. Dengan menceritakan semua padanya, maka ini akan mendorong pengungkapan dilakukan dengan lebih objektif dan optimal karena akan ketahuan betul siapa aktor intelektual dalam proses terjadinya persoalan korupsi ini. Itulah kurang lebih. Betul, Bang. Saya juga mulai agak sepakat ya dengan Abang ya. Wah, agak ya. Kemarin kurang itu ya. Ya. Memang akhirnya ini kan kayak seperti sapu jagat, Bang ya. Karena tidak bisa di dalam pasal suap, gratifikasi dari pemerasan, kita bisa mengambil kerugian keuangan negara. Tetapi di pasal 2 pasal 3 ya, kita bisa memasukkan perbuatan-perbuatan ya terkait dengan adanya suap atau gratifikasi ya sebagai mens reanya di dalam kerugian keuangan negara sehingga bisa didapatkan upaya untuk memulihkan. Ya hanya saja saya kan sebagai orang yang ingin gerak cepat gitu, Bang. Saya kan emang tahu lah kalau di KPK semuanya cepat aja gitu kan. Kita tahu bahwa pengadilan kan sederhana, biaya ringan gitu kan, dan cepat. Nah, kita harapkan tadi, Bang, bahwa walaupun mereka rasanya pakai pasal-pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 kerugian keuangan negara, tapi kita mau hasilnya prosesnya sama seperti pasal suap. Kan? Betul. Karena menurut saya ini agak lebih mudah, Bang, karena ini kan sistemnya hajinya kan sudah jelas, ada sistemnya, Bang. Tinggal sedot saja. Ya kan? Si A misalnya ya, dia harusnya haji tahun berapa, kemudian hajinya dipercepat, berapa kerugian negara akibat investasi yang hilang di saat itu. Karena istilahnya seharusnya dia tidak berhak. Karena kan saya takutkan, Bang, permasalahannya adalah ini bukanlah urut kacang, Bang. Artinya kalau urut kacang kan sangat jelas sekali, dan tadi saya katakan kalau urut kacang kalau ada pemberian ya kan itu kan gratifikasi. Karena kan saya loh yang bisa, ya kan. Jadi nggak ada pelanggaran hukum di situ, pelanggaran aturan. Tetapi celakanya kalau misalnya dia baru daftar langsung berangkat, iya kan? Saya pikir gini, Yud, memang yang menarik kalau polanya pihak Kemenak lah contohnya dalam hal ini berhubungan dengan langsung jamaah, itu seperti Yudi bilang tadi terjadi, bisa jadi. Jadi polanya adalah suap atau gratifikasi. Tapi sepertinya polanya nggak begitu, Yud. Oke, Bang. Ketika ada porsi nih yang tanda kutip mau dijual, maka pihak Kemenak sepertinya ini menawarkan ke asosiasi. Asosiasi mana yang sanggup untuk ambil, tapi bayarnya sekian ya per kepala ya. Maka dia akan menawarkan ke travel mana yang mau untuk berangkat dan seterusnya. Tentunya dengan bayar memenuhi kebutuhan itu, atau mungkin harganya dinaikkan sedikit untuk kepentingan asosiasi. Dan sebetulnya kalau dilihat asosiasi ada berapa ya? 7 atau 12 saya lupa tuh. Iya, Bang. Tapi intinya nggak banyak gitu. Nggak banyak. Setelah itu kan kita akan tahu tuh, sebetulnya asosiasi ada berapa sih? Mereka masing-masing dapatnya berapa sih? Betul. Dan uangnya siapa yang mengorder dan seterusnya. Kan enak, Bang, karena kan sistem, Bang. Jadi akan mudah. Dan yang kedua, tangan, ya kan? betul. Yang kedua akan mudahnya begini, Yud. Dari semua jamaah haji, contohnya berapa tahun 2024. Tinggal dilihat aja semua jamaah yang berangkat, ya kan? Setelah itu dilihat kapan dia membayar porsi. Betul. Contohnya setelah itu dibandingkan dengan kapan dia bayar pelunasan. Betul, Bang. Kalau bayar porsi dan pelunasannya tahunnya sama atau tahunnya beda satu, berarti kan dia nggak nunggu tuh. Nah, ini masuk dalam kualifikasi itu. Jadi betul, Bang. Di sort pakai Excel aja itu kan mudah tuh. Mudah, Bang. Ya kan? Dari situ akan ketahuan, ini. Betul. Berapa sih sebetulnya yang mereka berangkat tidak semestinya. Nah, itu akan ketahuan. Ketahuan, Bang. Ini paling mudah. Makanya saya salah satu kemarin kenapa KPK menggeledah, ya, nanti juga
saya di Metro TV tuh Bang. Tentang apa hasil penggeledahan KPK kemarin di Kemenak. Saya pikir salah satunya kan KPK saya lihat kemarin ada tim IT Bang. Tim kenal kita kan yang masuk, saya pikir bisa jadi menyedot data Bang. Ya. Nah, terkait dengan IT, saya potong sedikit. Gimana Bang? Di Kemenak pastinya ada sistem. Nah, sistem itu kalau dibiarkan tidak ada intervensi, itu yang berangkat pasti akan urut kacang semua tuh. Betul. Ya kan? Dan inilah pasti akan ketahuan dari jejak sistem IT-nya nanti. Pasti operatornya itu kan pasti orang yang disuruh lah sama atasannya. Ya. Artinya yang ini seharusnya dia masih belum bisa waktunya untuk pelunasan gitu kan. Betul. Tapi dibikin untuk udah deh yang ini pelunasan dan seterusnya. Jadi pasti ada pola untuk membuat breakthrough lah gitu ya dari suatu sistem yang ada. Dan orang-orang ini bisa menjadi saksi itu mestinya. Dan bisa menggambarkan secara jelas bahwa sebetulnya mereka ini disuruh siapa sih gitu. Nah, karena ini Bang, kan ini menarik ya. Berbeda dengan reguler, kan ada 10.000 tuh ya. Itu kan yang nangani kan pihak Kemenak langsung ya. Nah, itu kan saya pikir nggak ada masalah ya sampai saat ini. Dan saya waktu itu juga mertua saya kan haji Bang. Itu di cadangan. Saya lupa dulu tahun berapa, 500 atau berapa gitu ya. Ya akibat adanya 10.000 ya kan. Sebenarnya kalau itu aja bisa berangkat, ya kan? Berarti kan dari 0 sampai 10.000 Bang. Dan itu memang urut kacang Bang. Karena ada mertua saya kan 500. Saya udah pasti nggak datang nih. Tiba-tiba ada berita itu langsung dimasukin ke sistem berangkat ya. Ya artinya kan urut kacang. Betul. Ya kan Bang. Tapi kalau misalnya kuota khusus ini kemudian jadi bermasalah, makanya kan kalau kota khusus kan travel, makanya dipanggil-panggilin travel, ya kan Bang, itu yang pertama. Kemudian yang menarik Bang bahwa ketika arusnya 19.200 ya kalau nggak salah, artinya berarti kan ketika ada 9.200 Bang, ya kan yang harusnya dapat bisa berangkat di tahun itu gitu ya, itu nggak bisa berangkat, mundur lagi gitu kan. Sementara kita tahu Bang bahwa kan sebelumnya kan sudah mundur karena COVID Bang. Jadi kenapa mundur jadi misalnya dulu Jakarta 18 tahun jadi 28 kan satunya saya lihat karena COVID itu kan pernah kan sampai 1 tahun nggak berangkat ya Bang. Terus kemudian berangkat tipis-tipis. Jadi ada pertanyaan sama saya Bang. Bang, korupsi haji ini gimana? Bagi saya orang yang terlibat dalam korupsi ini, apapun keterlibatannya, mau berapapun yang dia terima Bang, ini kan dia dalam kutip seperti membunuh harapan orang Islam yang ingin naik haji, ya kan, untuk menyempurnakan agamanya ya, rukun Islam yang kelima gitu ya, dengan tadi harusnya 9.200 di reguler karena Bang reguler kan memang kan hampir sebagian besar penduduk kita itu kan reguler gitu ya karena makanya dibagi 92% sama 8% Bang ya kan begitu zolimnya sekali ketika berubah jadi 50-50 ya kan bisa jadi jangan-jangan yang reguler itu habis yang khusus habis ya kan karena kan dia hanya 8% tapi begitu 8% kan artinya hanya berapa tadi 800 800 dapatnya hampir 10.000 kan 10.000 kan 10.000 ya Bang dapatnya 10.000 berarti dia 12 tahun loh Bang kan kalau dia 8.000 kali 2 9 iya kan Bang ya kan. Nah kemudian yang menarik adalah ya ini tadi ini akan makin lama nih ya kan seperti itu. Jadi ya saya pikir tapi itulah Bang bahwa kalau kita berharap KPK benar-benar membongkar kasus ini tanpa pandang bulu gitu kan, harus dilihat siapa tanpa perlu takut kepentingan gitu kan atau ada intervensi ya apa adanya aja karena kan ini kan sangat penting gitu kan karena kan tiap tahun ada haji lagi apalagi Bang tahun depan kan udah ada penyelenggara haji ini kan jadi pelajaran juga ya bagi teman apalagi kita punya teman-teman di sana ya ini tentu mereka harus jadi perhatian juga kan mereka kan ketika istilahnya kita relakan di sana ya kita harapkan menjadi bersih-bersih menjadi bagian dari solusi gitu kan jangan juga jadi bagian dari masalah kan begitu Bang seperti itu Bang. Menarik tuh dan tentunya ini terakhir mungkin itu Menteri Agamanya yang saat itu Gus Yakut ya bahwa dengan kondisi seperti sekarang ini memang paling baik yang bersangkutan omong apa adanya aja semuanya gitu. Kalau tidak bicara apa adanya nanti selain dari potensi kena kasus pidananya
yang menjadi persoalan serius adalah nanti dia akan mendapatkan tanggung jawab mengganti uang pengganti atau biaya untuk membayar itu jauh lebih besar kalau dia nggak bicara padanya, dan itu rugi gitu ya. Sama itu Bang, kita menghimbau pada travel untuk bicara jujur, betul Bang itu. Betul. Yudi nyampaikan? Abang lah. Oke, baik. Tentunya kita berharap agar perkara ini bukan hanya perkara korupsi yang dituntaskan, tapi bisa menjadi perbaikan sistem. Oleh karena itu semuanya yang ada kaitan dengan perkara ini, baik sebagai ikut dalam kaitan perbuatan sebagai pelaku maupun yang tidak berbuat sebagai pelaku, semuanya cerita apa adanya aja. Justru kalau sebagai pelaku masih ada peluang whistleblower, justice kolaborator. Kalau tidak ada kaitan sebagai pelaku pun tetap dengan menyampaikan keterangan itu punya kewajiban untuk menyampaikan keterangan yang sebenarnya dalam perkara korupsi. Jadi dengan menyampaikan apa adanya semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadikan perbaikan sistem. Oke Yud, terima kasih. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.